Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmuzi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Cilegon terpantau mengalami pelonjakan secara drastis. Setelah ditelusuri melalui website KPU, diduga terdapat penggelembungan suara. Terkait dengan hal ini, Bawaslu menyebut pihaknya akan menelusuri terkait dugaan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan penelusuran di website pemilu2024.kpu.go.id, perolehan suara PSI di TPS 04 yang diunggah ke Sirekap, suara PSI sebanyak 69 suara. Namun, berdasarkan dokumen C1 yang diunggah,
Suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Surat suara PSI itu diduga digelembungkan dari surat suara tidak sah. Sebab pada C1, surat suara tidak sah di TPS 04 ada sebanyak 69 suara. Sedangkan di Sirekap surat suara tidak sah hanya satu. Kemudian di rekapitulasi akhir di Sirekap suara sah menjadi 262 dan suara tidak sah menjadi 1 suara. Terkait dengan temuan ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Antisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran kabar tersebut apakah hoax atau tidak. Namun Subiah menuturkan Bawaslu tidak mendapatkan laporan adanya penolakan hasil perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Cibeber. Ia justru menyebut saat ini sudah melakukan perekapan suara di tingkat kota. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Rohmah Hurmusi atau Romi membongkar terkait operasi pemenangan PSI. Ia mengklaim telah mendengar operasi pemenangan PSI sejak sebelum pemilu 2024 digelar. Operasi tersebut dilakukan oleh aparat setempat. Menurut Romi, penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar PSI bisa meraih 50.000 suara per kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Sedangkan untuk area di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20.000 suara per kabupaten atau kotanya. Romi mengaku mendengar dugaan operasi dari salah seorang aktivis yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun Romi menyebut operasi tersebut tidak berjalan mulus. Operasi itu tidak berjalan mulus karena perolehan suara PSI berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei berada di bawah ketentuan ambang batas parlemen yakni 4%. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya,
cek di lapangan sendiri. Berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Cilegon terpantau mengalami pelonjakan secara drastis. Setelah ditelusuri melalui website KPU, diduga terdapat penggelembungan suara. Terkait dengan hal ini, Bawaslu menyebut pihaknya akan menelusuri terkait dugaan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan penelusuran di website pemilu2024.kpu.go.id, perolehan suara PSI di TPS 04 yang diunggah ke Sirekap, suara PSI sebanyak 69 suara. Namun, berdasarkan dokumen C1 yang diunggah,
Suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Surat suara PSI itu diduga digelembungkan dari surat suara tidak sah. Sebab pada C1, surat suara tidak sah di TPS 04 ada sebanyak 69 suara. Sedangkan di Sirekap surat suara tidak sah hanya satu. Kemudian di rekapitulasi akhir di Sirekap suara sah menjadi 262 dan suara tidak sah menjadi 1 suara. Terkait dengan temuan ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Antisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran kabar tersebut apakah hoax atau tidak. Namun Subiah menuturkan Bawaslu tidak mendapatkan laporan adanya penolakan hasil perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Cibeber. Ia justru menyebut saat ini sudah melakukan perekapan suara di tingkat kota. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Rohmah Hurmusi atau Romi membongkar terkait operasi pemenangan PSI. Ia mengklaim telah mendengar operasi pemenangan PSI sejak sebelum pemilu 2024 digelar. Operasi tersebut dilakukan oleh aparat setempat. Menurut Romi, penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar PSI bisa meraih 50.000 suara per kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Sedangkan untuk area di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20.000 suara per kabupaten atau kotanya. Romi mengaku mendengar dugaan operasi dari salah seorang aktivis yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun Romi menyebut operasi tersebut tidak berjalan mulus. Operasi itu tidak berjalan mulus karena perolehan suara PSI berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei berada di bawah ketentuan ambang batas parlemen yakni 4%. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya.
cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024 banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Cilegon terpantau mengalami pelonjakan secara drastis. Setelah ditelusuri melalui website KPU, diduga terdapat penggelembungan suara. Terkait dengan hal ini, Bawaslu menyebut pihaknya akan menelusuri terkait dugaan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan penelusuran di website pemilu2024.kpu.go.id, perolehan suara PSI di TPS 04 yang diunggah ke Sirekap, suara PSI sebanyak 69 suara. Namun, berdasarkan dokumen C1 yang diunggah,
Suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Surat suara PSI itu diduga digelembungkan dari surat suara tidak sah. Sebab pada C1, surat suara tidak sah di TPS 04 ada sebanyak 69 suara. Sedangkan di Sirekap, surat suara tidak sah hanya satu. Kemudian di rekapitulasi akhir di Sirekap, suara sah menjadi 262 dan suara tidak sah menjadi 1 suara. Terkait dengan temuan ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Antisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran kabar tersebut apakah hoax atau tidak. Namun Subiah menuturkan Bawaslu tidak mendapatkan laporan adanya penolakan hasil perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Cibeber. Ia justru menyebut saat ini sudah melakukan perekapan suara di tingkat kota. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Rohmah Hurmusi atau Romi membongkar terkait operasi pemenangan PSI. Ia mengklaim telah mendengar operasi pemenangan PSI sejak sebelum pemilu 2024 digelar. Operasi tersebut dilakukan oleh aparat setempat. Menurut Romi, penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar PSI bisa meraih 50.000 suara per kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Sedangkan untuk area di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20.000 suara per kabupaten atau kotanya. Romi mengaku mendengar dugaan operasi dari salah seorang aktivis yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun Romi menyebut operasi tersebut tidak berjalan mulus. Operasi itu tidak berjalan mulus karena perolehan suara PSI berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei berada di bawah ketentuan ambang batas parlemen yakni 4%. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya.
Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024 banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Cilegon terpantau mengalami pelonjakan secara drastis. Setelah ditelusuri melalui website KPU, diduga terdapat penggelembungan suara. Terkait dengan hal ini, Bawaslu menyebut pihaknya akan menelusuri terkait dugaan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan penelusuran di website pemilu 2024.kpu.go.id,
kpu.go.id, perolehan suara PSI di TPS 04 yang diunggah ke Sirekap, suara PSI sebanyak 69 suara. Namun, berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Surat suara PSI itu diduga digelembungkan dari surat suara tidak sah. Sebab pada C1, surat suara tidak sah di TPS 04 ada sebanyak 69 suara. Sedangkan di Sirekap, surat suara tidak sah hanya satu. Kemudian di rekapitulasi akhir di Sirekap, suara sah menjadi 262 dan suara tidak sah menjadi 1 suara. Terkait dengan temuan ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Antisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran kabar tersebut apakah hoax atau tidak. Namun Subiah menuturkan Bawaslu tidak mendapatkan laporan adanya penolakan hasil perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Cibeber. Ia justru menyebut saat ini sudah melakukan perekapan suara di tingkat kota. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Rohmah Hurmusi atau Romi membongkar terkait operasi pemenangan PSI. Ia mengklaim telah mendengar operasi pemenangan PSI sejak sebelum pemilu 2024 digelar. Operasi tersebut dilakukan oleh aparat setempat. Menurut Romi, penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar PSI bisa meraih 50.000 suara per kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Sedangkan untuk area di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20.000 suara per kabupaten atau kotanya. Romi mengaku mendengar dugaan operasi dari salah seorang aktivis yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun Romi menyebut operasi tersebut tidak berjalan mulus. Operasi itu tidak berjalan mulus karena perolehan suara PSI berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei berada di bawah ketentuan ambang batas parlemen, yakni 4%. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air.
di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Cilegon terpantau mengalami pelonjakan secara drastis. Setelah ditelusuri melalui website KPU, diduga terdapat penggelembungan suara.
Terkait dengan hal ini, Bawaslu menyebut pihaknya akan menelusuri terkait dugaan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan penelusuran di website pemilu2024.kpu.go.id, perolehan suara PSI di TPS 04 yang diunggah ke Sirekap, suara PSI sebanyak 69 suara. Namun, berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Surat suara PSI itu diduga digelembungkan dari surat suara tidak sah. Sebab pada C1, surat suara tidak sah di TPS 04 ada sebanyak 69 suara. Sedangkan di Sirekap, surat suara tidak sah hanya satu. Kemudian di rekapitulasi akhir di Sirekap, suara sah menjadi 262 dan suara tidak sah menjadi 1 suara. Terkait dengan temuan ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Antisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran kabar tersebut apakah hoax atau tidak. Namun Subiah menuturkan Bawaslu tidak mendapatkan laporan adanya penolakan hasil perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Cibubur. Ia justru menyebut saat ini sudah melakukan perekapan suara di tingkat kota. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Rohmah Hurmusi atau Romi membongkar terkait operasi pemenangan PSI. Ia mengklaim telah mendengar operasi pemenangan PSI sejak sebelum pemilu 2024 digelar. Operasi tersebut dilakukan oleh aparat setempat. Menurut Romi, penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar PSI bisa meraih 50.000 suara per kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Sedangkan untuk area di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20.000 suara per kabupaten atau kotanya. Romi mengaku mendengar dugaan operasi dari salah seorang aktivis yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun Romi menyebut operasi tersebut tidak berjalan mulus. Operasi itu tidak berjalan mulus karena perolehan suara PSI berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei berada di bawah ketentuan ambang batas parlemen, yakni 4%. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk
beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan sudah turun, tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Cilegon terpantau mengalami pelonjakan secara drastis. Setelah ditelusuri melalui website KPU, diduga terdapat penggelembungan suara.
Terkait dengan hal ini, Bawaslu menyebut pihaknya akan menelusuri terkait dugaan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan penelusuran di website pemilu2024.kpu.go.id, perolehan suara PSI di TPS 04 yang diunggah ke Sirekap, suara PSI sebanyak 69 suara. Namun, berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Surat suara PSI itu diduga digelembungkan dari surat suara tidak sah. Sebab pada C1, surat suara tidak sah di TPS 04 ada sebanyak 69 suara. Sedangkan di Sirekap, surat suara tidak sah hanya satu. Kemudian di rekapitulasi akhir di Sirekap, suara sah menjadi 262 dan suara tidak sah menjadi 1 suara. Terkait dengan temuan ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Antisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran kabar tersebut apakah hoax atau tidak. Namun Subiah menuturkan Bawaslu tidak mendapatkan laporan adanya penolakan hasil perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Cibubur. Ia justru menyebut saat ini sudah melakukan perekapan suara di tingkat kota. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Rohmah Hurmusi atau Romi membongkar terkait operasi pemenangan PSI. Ia mengklaim telah mendengar operasi pemenangan PSI sejak sebelum pemilu 2024 digelar. Operasi tersebut dilakukan oleh aparat setempat. Menurut Romi, penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar PSI bisa meraih 50.000 suara per kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Sedangkan untuk area di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20.000 suara per kabupaten atau kotanya. Romi mengaku mendengar dugaan operasi dari salah seorang aktivis yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun Romi menyebut operasi tersebut tidak berjalan mulus. Operasi itu tidak berjalan mulus karena perolehan suara PSI berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei berada di bawah ketentuan ambang batas parlemen, yakni 4%. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk
beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan sudah turun, tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Cilegon terpantau mengalami pelonjakan secara drastis. Setelah ditelusuri melalui website KPU, diduga terdapat penggelembungan suara.
Terkait dengan hal ini, Bawaslu menyebut pihaknya akan menelusuri terkait dugaan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan penelusuran di website pemilu2024.kpu.go.id, perolehan suara PSI di TPS 04 yang diunggah ke Sirekap, suara PSI sebanyak 69 suara. Namun, berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Surat suara PSI itu diduga digelembungkan dari surat suara tidak sah. Sebab pada C1, surat suara tidak sah di TPS 04 ada sebanyak 69 suara. Sedangkan di Sirekap surat suara tidak sah hanya satu. Kemudian di rekapitulasi akhir di Sirekap suara sah menjadi 262 dan suara tidak sah menjadi 1 suara. Terkait dengan temuan ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Antisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran kabar tersebut apakah hoax atau tidak. Namun Subiah menuturkan Bawaslu tidak mendapatkan laporan adanya penolakan hasil perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Cibubur. Ia justru menyebut saat ini sudah melakukan perekapan suara di tingkat kota. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Rohmah Hurmusi atau Romi membongkar terkait operasi pemenangan PSI. Ia mengklaim telah mendengar operasi pemenangan PSI sejak sebelum pemilu 2024 digelar. Operasi tersebut dilakukan oleh aparat setempat. Menurut Romi, penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar PSI bisa meraih 50.000 suara per kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Sedangkan untuk area di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20.000 suara per kabupaten atau kotanya. Romi mengaku mendengar dugaan operasi dari salah seorang aktivis yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun Romi menyebut operasi tersebut tidak berjalan mulus. Operasi itu tidak berjalan mulus karena perolehan suara PSI berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei berada di bawah ketentuan ambang batas parlemen yakni 4%. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk
beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan sudah turun, tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Cilegon terpantau mengalami pelonjakan secara drastis. Setelah ditelusuri melalui website KPU, diduga terdapat penggelembungan suara.
Terkait dengan hal ini, Bawaslu menyebut pihaknya akan menelusuri terkait dugaan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan penelusuran di website pemilu2024.kpu.go.id, perolehan suara PSI di TPS 04 yang diunggah ke Sirekap, suara PSI sebanyak 69 suara. Namun, berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Surat suara PSI itu diduga digelembungkan dari surat suara tidak sah. Sebab pada C1, surat suara tidak sah di TPS 04 ada sebanyak 69 suara. Sedangkan di Sirekap surat suara tidak sah hanya satu. Kemudian di rekapitulasi akhir di Sirekap suara sah menjadi 262 dan suara tidak sah menjadi 1 suara. Terkait dengan temuan ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Antisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran kabar tersebut apakah hoax atau tidak. Namun Subiah menuturkan Bawaslu tidak mendapatkan laporan adanya penolakan hasil perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Cibubur. Ia justru menyebut saat ini sudah melakukan perekapan suara di tingkat kota. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Rohmah Hurmusi atau Romi membongkar terkait operasi pemenangan PSI. Ia mengklaim telah mendengar operasi pemenangan PSI sejak sebelum pemilu 2024 digelar. Operasi tersebut dilakukan oleh aparat setempat. Menurut Romi, penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar PSI bisa meraih 50.000 suara per kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Sedangkan untuk area di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20.000 suara per kabupaten atau kotanya. Romi mengaku mendengar dugaan operasi dari salah seorang aktivis yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun Romi menyebut operasi tersebut tidak berjalan mulus. Operasi itu tidak berjalan mulus karena perolehan suara PSI berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei berada di bawah ketentuan ambang batas parlemen, yakni 4%. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk
beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan sudah turun, tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024 banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Cilegon terpantau mengalami pelonjakan secara drastis. Setelah ditelusuri melalui website KPU, diduga terdapat penggelembungan suara.
Terkait dengan hal ini, Bawaslu menyebut pihaknya akan menelusuri terkait dugaan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan penelusuran di website pemilu 2024.kpu.go.id, perolehan suara PSI di TPS 04 yang diunggah ke Sirekap, suara PSI sebanyak 69 suara. Namun, berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Surat suara PSI itu diduga digelembungkan dari surat suara tidak sah. Sebab pada C1, surat suara tidak sah di TPS 04 ada sebanyak 69 suara. Sedangkan di Sirekap, surat suara tidak sah hanya satu. Kemudian di rekapitulasi akhir di Sirekap, suara sah menjadi 262 dan suara tidak sah menjadi 1 suara. Terkait dengan temuan ini, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Antisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran kabar tersebut apakah hoax atau tidak. Namun Subiah menuturkan Bawaslu tidak mendapatkan laporan adanya penolakan hasil perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Cibubur. Ia justru menyebut saat ini sudah melakukan perekapan suara di tingkat kota. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Rohmah Hurmusi atau Romi membongkar terkait operasi pemenangan PSI. Ia mengklaim telah mendengar operasi pemenangan PSI sejak sebelum pemilu 2024 digelar. Operasi tersebut dilakukan oleh aparat setempat. Menurut Romi, penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar PSI bisa meraih 50.000 suara per kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Sedangkan untuk area di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20.000 suara per kabupaten atau kotanya. Romi mengaku mendengar dugaan operasi dari salah seorang aktivis yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun Romi menyebut operasi tersebut tidak berjalan mulus. Operasi itu tidak berjalan mulus karena perolehan suara PSI berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei berada di bawah ketentuan ambang batas parlemen, yakni 4%. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR.